Bismillah, kita mulai ya acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul bersama sehat walafiat gitu ya. Sudah mungkin ada beberapa yang sudah selesai masak, nyetrika, kemudian ikut Zoom pada pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan membedah buku dari alumni Book Writing Camp dan akan mengulik insight-insight di dalamnya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua, seperti yang sudah tertera di poster, pada acara bedah buku kali ini kita akan mengulik gitu ya, mengenali diri sebagai seorang auntie gitu. Itu juga menurut saya suatu judul yang menarik karena tentu kita merupakan auntie gitu ya bagi keponakan-keponakan kita. Dan beliau ini merupakan lulusan dari Book Writing Camp angkatan 21 gitu, dan insya Allah mohon izin doa restunya juga Bapak Ibu, Book Writing Camp akan lanjut di batch 29 malam ini. Doakan lancar jadi bisa menyusul Bapak Ibu semua dalam melahirkan karya-karyanya. Dan bersama komunitas penulis peradaban Bapak Ibu, silahkan untuk bisa berkarya kembali, memperkenalkan bukunya, launching dan lain sebagainya, sehingga nanti saling support antar komunitas di alumni Book Writing Camp. Dan untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita saksikan terlebih dahulu sambutan dari coach kesayangan kita yang beliau sayangnya belum bisa hadir secara langsung, tetapi beliau sudah mempersembahkan sambutan sepatah dua kata dari Coach Surya Kresnanda. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo teman-teman, diminta ngasih sepatah, dua patah, lima patah, 10 kata, 100 patah kata. Ya, mohon maaf tidak bisa hadir Bu Fitri di acaranya. Buku ini yang akan di-share ke teman-teman sudah terbit lama, dari tahun lalu, Februari 2024 ya kalau nggak salah. Dan Bu Fitri dengan adanya buku ini tinggal keliling-keliling, tinggal banyak sharing, tinggal bedah buku. Asik ya, karena bukunya sudah ada. Moga-moga ini bisa jadi penyemangat buat yang belum menyelesaikan bukunya. Ayo, mana ya. Dan tentu saya yakin Bu Fitri tidak selesai dengan satu karya ini. Bu Fitri akan lanjut terus dengan karya-karya berikutnya. Betul ya Bu ya? Insya Allah ya. Dengan begitu Insya Allah. karyanya tidak berhenti. Dengan begitu akan terus lahir karya-karya berkualitas lainnya. Sukses selalu, ikuti sesi ini, lancar jaya. Terima kasih Coach Surya. Terima kasih atas sambutannya pada pagi hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu pada pagi hari ini untuk Coach Surya dan juga Bu Fitri dan Bapak Ibu semua. Setelah dengan penuh bangga, rasa bangga tentunya, kita akan mulai bedah buku dan akan dipandu oleh moderator kita, Bu Puji Astuti. Saya persilahkan kepada Bu Puji. Baik, terima kasih Kak Nadia yang senantiasa buka acara ini dengan hangat, ceria gitu ya. Terus semua audiens disapa, jadi kita tahu siapa-siapa saja yang hadir di Zoom kali ini. Tentunya pertama-tama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk semua peserta yang hadir di ruang virtual ini. Yang kami hormati Dr. Haji Ali Fikri Nur LC MA, Kak Suci Purnamasari, Kak Fitri beserta keluarga, dan tentunya hadirin sekalian yang hadir dalam ruang virtual pada pagi hari ini. Saya Puji Astuti kembali memandu acara bedah buku batch 9, Mengenali Dirimu Sebagai Auntie, sebuah karya yang tidak hanya menyentuh tetapi juga membuka perspektif baru tentang seorang tante dalam dunia parenting. Penulis buku ini adalah Kak Fitri Sundari.
seorang penulis yang menuliskan pengalaman hidupnya sebagai onti yang turut terlibat secara emosional dan praktis dalam pengasuhan keponakan dan anak asuhnya. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita simak langsung paparan dari penulis yang akan membagikan latar belakang penulisan buku, pesan utama, serta proses kreatif yang beliau jalani. Halo Kak Fitri, Halo, Kak gimana Puji. Terima kabar? Gimana kasih. rasanya nih perasaannya bedah buku hari ini? Alhamdulillah, merasa apa ya, luar biasa sekali ya. Sekaligus jadi teringat masa-masa dulu waktu di camp, book writing Iya, camp. Itu ngangenin juga sih, Bu, gitu. iya, iya, iya. Pengen. Apalagi tadi ya, Coach Surya katanya, "Mana, mana?" Itu Oh tuh iya, kayaknya, kalimat yang selalu muncul bagi semua alumni, BWC yang akhirnya memotivasi kita, bisa menyelesaikan bukunya. Ya, seperti iya, hari ini ya, betul sekali, Kak. sudah launching, kemudian sekarang bedah buku. Semoga energi positif menyertai kita semua hari ini. Kepada Kak Fitri Amin. Sundari, dengan hormat kami persilahkan untuk memaparkan bukunya. Baik, terima kasih Kak Puji. Mohon izin untuk share. Silakan. Sebentar ya. Oke. Ini baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada semua seluruh audiens yang sudah hadir di acara bedah buku ini. Ya, juga kepada teman-teman alumni komunitas peradaban, juga kepada teman-teman dan keluarga yang hadir dari tim Tinta Langit dan juga dari pengurus komunitas peradaban, dan spesial untuk Kak Puji sebagai moderator, Kak Suci, Bapak Haji Ali Nur Fikri yang sudah berkenan untuk mengawal juga memeriahkan acara bedah buku hari ini. Ya, sebentar. Mohon izin sebentar untuk ya. Baik, buku ini Mengenali Dirimu Sebagai Anti adalah sebuah catatan pengalaman masa kecil hingga menjadi onti yang menginspirasi dalam dunia parenting. Ya, buku ini adalah buku non-fiksi genrenya. Namun walaupun demikian, buku ini terinspirasi dari true story. Ya, jadi ada kisah-kisah atau contoh-contoh yang ditayangkan di dalam buku tersebut secara based on kisah nyata. Nah, latar belakang penulisannya itu kira-kira seperti apa ya akan saya paparkan, bahwa buku ini bertema tentang parenting kekinian. Ya, kenapa parenting kekinian? Karena di dalamnya tidak hanya membahas topik-topik yang telah menjadi umum ya di dalam hal keparentingan, tetapi juga ada topik-topik bahasan terkini, diantaranya adalah kids versus gadget, dan juga healthy food versus jajanan kekinian dan lain-lain yang dibahas di dalamnya. Nah, sekarang jika kita bertanya kenapa parenting oleh anti gitu ya, ini banyak pertanyaan juga ya. Nah, karena dapat kami paparkan di sini bahwa dalam realitas sehari-hari itu tidak semua anak hanya tumbuh dengan bimbingan orang tua. Jadi ada juga banyak tangan lain yang dalam hal ini turut membentuk dunia mereka ya. Ya salah satunya adalah sosok onti ini ya. Jadi onti ini bukan ibu ya, tapi kehadirannya seringkali menjadi ruang yang aman, juga menjadi tempat berlabuh secara emosional atau istilahnya tempat curhat lah ya.
Jadi membahas soal onti dalam buku parenting ini berarti mengakui peran-peran yang selama ini tak banyak disorot. Tapi dalam faktanya sangat berdampak dalam tumbuh kembang anak ini ya. Dan saya juga pernah melihat seorang anak yang terkadang di momen-momen tertentu dia lebih terbuka pada tantenya ketimbang kepada ibunya sendiri. Nah, tapi dalam hal ini bukan berarti sang ibu itu tidak sayang ya, atau anak itu tidak mempercayai ibunya. Tapi karena di sini hadir sosok anti ini pada saat yang dibutuhkan, tentu dengan cara yang berbeda. Nah, dari situ kemudian kami sadar bahwa dunia parenting bukan hanya tentang menjadi orang tua biologis, tapi tentang bagaimana dapat hadir di dalam hati. Maka buku ini pun lahir, Mengenali Dirimu Sebagai Onti. Nah, buku ini didasari bukan hanya terdiri dari teori-teori saja, tapi juga berdasarkan pengalaman contoh nyata sebagai onti dari 3 keponakan. Ya, sangat luar biasa sekali penulis sangat bersyukur ya mendapat pengalaman menjadi onti dalam hidupnya. Baik. Nah, kemudian ini profil penulis tadi sudah dipaparkan oleh moderator ya sedikit. Akan saya sampaikan kembali bahwa saya berawal menekuni dunia kepenulisan ini pada awal 2023, yaitu dengan mengikuti program pelatihan menulis fiksi. Ya, waktu itu di batch 5 bersama Asma Nadia, Ahmad Fuadi, dan Profesor Dr. Wahyudi Siswanto. Kemudian dilanjutkan dengan program book writing camp di batch 21, dua-duanya yang diadakan oleh Tinta Langit. Nah, karya tulis yang sudah dihasilkan, alhamdulillah, buku non-fiksi dengan tema parenting berjudul Mengenali Dirimu Sebagai Onti ini adalah buku karya pertama saya ya. Jadi sebuah catatan pengalaman masa kecil hingga menjadi onti yang menginspirasi dalam parenting. Nah, namun pada saat setelah saya menekuni belajar ya dunia kepenulisan, itu ada beberapa karya antologi yang sudah saya hasilkan, ya diantaranya adalah 7 buku antologi, itu isinya cerpen ya bertema macam-macam ya, ada tentang bebas, horor, cinta, keajaiban, dan lain-lain. Ini saya gunakan untuk melatih menulis saya. Jadi dimulai dari itu semua. Kemudian juga ada beberapa event-event lomba ulang tahun dari penerbit dan juga menulis bersama penulis yang sudah ternama seperti itu. Dan satu lagi ini masih dalam proses penerbitan, yaitu satu buku antologi tunggal berisi 30 cerpen dan karangan bebas. Ini masih dalam proses ya karena sifatnya lomba, challenge ya. Jadi ada proses dari pihak penerbit yang lumayan agak memakan waktu. Baiklah. Selanjutnya kita kembali ke buku, ya karena buku ini yang tadi seperti saya sampaikan berdasarkan inspired by true story, maka di dalamnya ada tokoh walaupun buku ini non fiksi ya, tapi ada tokoh dari contoh-contoh yang saya paparkan di dalamnya, yaitu salah satunya ada tokoh Shelby sebagai kakak, Mika sebagai adik, dan Rumi sebagai anak asuh saya. Kemudian karena di dalamnya ada juga pendukung ya, tokoh pendukung, maka ada ontinya sendiri, ada maminya si anak gitu kan, yaitu adik kandungnya dari onti, kemudian ada juga sister and brothers, karena di dalamnya saya juga ada menceritakan tentang di bab sibling rivalry ya, yaitu bagaimana hubungan antara adik perempuan dan kakak laki-laki atau hubungannya itu bisa bersifat yang persaingan ya seperti itu, dan juga ada tokoh ayah ibu.
Nah, kemudian di dalam sini ada beberapa testimoni dari beberapa coach dan juga rekan-rekan yang telah memberikan pendapatnya ya. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama melihat juga sejenak beberapa tanggapan yang jujur aja ini menyentuh hati pribadi saya ya dari para pembaca ini. Jadi testimoni ini bukan menurut saya bukan sekedar komplimen tapi juga cerminan bahwa buku ini mungkin saja menemukan tempatnya di hati pembaca. Saya pribadi sangat tersentuh ya melihat bagaimana pengalaman refleksi yang saya tuliskan ini ternyata bisa relevan untuk banyak orang dan ini membuat saya yakin ketika kita menulis ya setiap kita butuh ruang untuk mengenal diri ya bahkan lewat kisah orang lain kita jadi bisa mengenali diri kita sendiri. Nah juga testimoni ini mengingatkan saya ya bahwa setiap dari kita ini kadang menemukan hal-hal yang penulis sendiri belum menyadari bahwa orang lain juga bisa gitu loh mengalami hal yang sama seperti itu. Dan kesan ini timbul bahwa apa yang kita paparkan ternyata apa yang kita tulis secara jujur walau sederhana itu bisa menjadi ruang singgah ternyata buat orang lain ya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan ya, tapi bisa juga menjadi sebuah insight atau juga mungkin inspirasi bagi para pembacanya. Seperti itu. Jadi penulisan ini bagi saya pribadi didasari oleh yang terpenting adalah apa yang kita sampaikan itu dapat memberikan manfaat yang positif bagi para pembacanya. Gitu saja. Baiklah, karena ini mengenai parenting zaman now, ya, jadi saya sangat setuju dengan pernyataan dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Baik, sampai di sini pemaparan dari buku saya. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam lagi lewat dari pemaparan dari moderator ya. Kami kembalikan acara kepada Ibu Puji. Terima kasih. Kak Puji silahkan sebentar ya. Iya, terima kasih Kak Fitri atas pemaparannya yang sangat menginspirasi. Rasanya kita semua bisa merasakan ya bahwa buku ini lahir dari hati yang tulus dan pengalaman hidup yang nyata. Tidak hanya menyentuh tapi juga membuka wawasan bahwa parenting bisa datang dari siapa saja yang peduli. Baik, sekarang kita masuk ke sesi mengulik bukunya Kak Fitri. Bagaimana seorang tante yang kemudian turut serta dalam mendidik keponakannya. Kak Fitri, dalam buku ini ada satu bagian tentang membangun kepercayaan diri si kecil melalui bonding sebagai seorang auntie. Apa pengalaman yang paling membekas atau bahkan mengubah cara pandang Kak Fitri terhadap pengasuhan anak? Oh iya, baik. Tentang ini ya, bagaimana membangun kepercayaan diri si anak ya. Iya. Turut serta di Jadi situ di ya. bukunya kan saya baca ada bonding ya, di sana ada bonding antara auntie dan keponakannya. Betul betul Kak Puji. Jadi dalam hal kita bagaimana membantu untuk turut membangun kepercayaan diri si anak itu atau keponakan kita ya. Banyak beberapa poin yang disampaikan, tapi yang ada satu poin yang merupakan challenge ya, tantangan bagi kita semua, yaitu bagaimana membantu untuk fokus pada memahami kecerdasan emosional si anak tersebut. Di samping juga kita mendorong mereka untuk
membangun keberanian mereka dalam menghadapi tantangan, juga mengarahkan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara mandiri ya. Tapi menurut pengamatan saya, ini yang membangun kecerdasan emosional ini yang paling challenging ya buat kita semua. Pada saat itu ada pengalaman ketika keponakan saya yang Shelby berusia 3 tahun mungkin ya. Nah, waktu itu memang mungkin saya ceritakan dulu nih background-nya kenapa sosok Shelby ini waktu dulu itu banyak sering bersama saya, karena jujur waktu itu karena pertama ya, keponakan pertama, jadi saya pun turut exciting gitu menerima kehadirannya sosok Shelby ini, sehingga saya suka meminjam dalam tanda kutip. Jadi meminjam berserta dengan babysitternya itu di rumah saya dalam kurun waktu yang cukup lama, ada seminggu, ada 2 minggu. Ya alhamdulillah mamanya mengizinkan. Nah saat itu Shelby sedang di luar, hari menjelang maghrib kami minta untuk Shelby untuk masuk ke dalam rumah, tapi Shelby-nya ya seperti halnya anak kecil yang lainnya ya, kalau diganggu gitu main pasti dia nangis, tantrum dan lain-lain. Nah ketika nangis itu dibujuk apapun tidak mau, diberikan mainan apapun tidak mau. Nah akhirnya saya mencoba untuk diam ya, maksudnya menemani gitu. Jadi ada ketika si anak ini mengeluarkan ekspresi emosinya, kecewa gitu ya, sedih, itu saya mencoba saya tunggu nangis sampai saya juga akhirnya ikutan gitu ya, ikutan nangis juga gitu. Saya juga tidak menyangka ya setelah saya ikut dalam emosi dia gitu ya, si Selby ini, Selby-nya melihat terus seolah-olah kayak merasa, "Loh kok ikut juga?" gitu ya. Akhirnya dia datang ke saya, memeluk, dan ya masih dengan menangis, tapi dengan body language yang seolah-olah oke gitu, jangan menangis juga dong gitu. Mungkin mau bicara seperti itu ya, tapi anak kecil dengan bahasanya sendiri. Nah, di dalam saya juga pelajari, ada sempat membaca di dalam buku karya, mungkin beberapa sahabat di sini tahu ya, seorang psikolog dari Amerika yaitu Daniel Goleman. Itu dalam buku karyanya tahun 95 mengatakan bahwa emotional intelligence itu mengajari anak tentang emosi, tentang bagaimana mengatasi kegelisahan, bagaimana mengatasi dan mengenali rasa kecewa, rasa marah. Itu justru sangat membantu untuk perkembangan membangun kepercayaan diri si anak itu, bahkan sampai usia dewasa. Begitu Kak Puji. Baik, Kak Fitri itu kan tante gitu ya. Ada nggak sih di lingkungan sekitarnya Kak Fitri kan yang kemudian menganggap kok ini tante ini terlalu ikut campur sih gitu ya, terlalu aktif gitu dalam mendampingi keponakan, ada nggak pernah dengar omongan seperti itu? Oh, iya. Jadi memang omongan seperti itu pasti ada ya. Nah, makanya dalam hal ini ketika saya menulis buku ini pun dimulai dari keresahan sekaligus pengamatan ya bertahun-tahun, bahwa dalam prakteknya itu ternyata anak kan tidak hanya dibesarkan oleh orang tuanya ya, tapi juga ada lingkungan terdekat yang mulai dari internal, mungkin dari kakek, nenek atau auntie ya. Nah, ini juga seringkali peran mereka itu berjalan tanpa arah ya, tanpa arah yang jelas. Jadi kadang bisa terlalu dominan, kadang justru terlalu lepas tangan. Nah, mungkin yang tadi yang dimaksud Kak Puji ini yang terlalu dominan ya. Nah, melalui buku ini untuk itu saya ingin mengajak para onti, baik para onti secara biologis maupun peran sosial, untuk mengenali
diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, jadi dalam artian Hmm. begini, karena kita tidak bisa benar-benar hadir dan sehat untuk si anak tersebut jika kita belum selesai dengan masa lalu kita, dengan luka bawaan. Mungkin ini terlalu dalam ya Kak Puji pembahasannya, Iya, ini tidak ada di iya, dalam buku, tapi ini merupakan anggaplah behind the scene ya, ketika iya. saya menulis buku ini. Nah, jadi kita harus menyesalkan dulu, jangan-jangan kita ketika mengasuh, kita ini belum selesai dengan luka lama, segala inner child di masa lalu, dan jangan-jangan kita membawa pola asuh ala kita sendiri. Mungkin jadi itu yang Kak Puji ya disebut, anggapan orang, kok kayak terlalu dominan gitu. Iya, betul. Nah ini yang Oke. perlu disadari oleh Iya, para iya. onti. Iya, tapi, gini, Kak Fitri, saya tuh kan baca buku ini kok, rasanya tuh sangat personal, tapi informatif. Karena Iya. kemudian, apa namanya, Kak Fitri itu, menyampaikan bagaimana pengalaman kemudian ada teori ya dimasukkan di sana. Nah, bagaimana Iya. kemudian Kak Fitri menjaga keseimbangan antara sisi emosional dan sisi edukatif dalam menulisnya? Oh ya, baik. Jadi begini, dalam menulis ini kan, buku, non-fiksi ya, mau nggak mau Mhm, kita harus, berbasis kepada teori-teori, jurnal-jurnal ilmu pengetahuan. Tentu saja dalam kepenulisannya itu, saya harus selaras dengan itu. Sebenarnya sih hanya menyatukan saja, jadi Kak Puji ini berdasarkan pengalaman yang telah dirasakan ya, oh ya dulu pernah mengalami ini, kemudian, mencari, kira-kira teori apa yang sudah ada dan juga yang terkini untuk, mmm, melengkapi dari, pengalaman yang sudah alami oleh, saya ketika di masa lalu. Seperti itu sih, Kak Puji. oke, Kira-kira apalagi? ini kalau sekarang sudah apa, sangat panjang ya. Saya ingin ini juga sih, setelah menulis buku ini, apakah Kak Fitri Mhm. kemudian merasa ada perubahan dalam cara Kakak memandang diri sendiri sebagai perempuan dan sebagai bagian dari keluarga? Nah iya, tentu saja ada banyak pembelajaran Kak Puji di dalamnya ya setelah menulis ini. Intinya sih karena berawal dari ketulusan, dari hati. Jadi, sebagai perempuan, ya sebagai aunty gitu ya, merasa lebih plong aja. Jadi kita dalam menjalani hidup itu, apa ya, kita memberikan kasih yang tulus, yang bukan teori, bukan kata-kata, tapi benar-benar yang artinya mencintai, memberikan kasih sayang tanpa syarat. Dan tidak perlu juga validasi bahwa, ketika mungkin nanti ya, sudah besar, si keponakannya, dulu ya gue sempet loh," gitu loh, "ngurusin lu begini nggak perlu juga seperti itu ya. Jadi, jadi lebih enak aja Kak Puji, justru kita lebih memahami, lebih saling, menghargai ya, dengan, ibunya si anak gitu, dengan anaknya sendiri gitu loh. Tanpa kita ingin, mengendalikan terlalu dalam kehidupan mereka. Seperti itu Iya, sih, iya. Iya, Kak Puji, yang kemudian saya juga kan di rasakan. dalam buku itu juga ada beberapa yang disampaikan mengenai tantangan Kak Fitri ya, membangun disiplin, kemudian bagaimana, membatasi penggunaan gadget dan lain sebagainya ya, dibahas di sana ya. Iya, Dan itu, iya, bagaimana tuh, tadi sih sebenarnya di paparan juga ada ya. Nah itu, bagaimana kemudian, eee, ya apa pesan yang ingin disampaikan di dalam buku itu gitu ketika nanti dibaca oleh keponakan-keponakan, baik para pembaca maupun, Kak Fitri sendiri gitu terkait dengan, ada beberapa hal lah dari buku-buku itu. Sebenarnya pesan apa sih nantinya yang ingin disampaikan kepada mereka, para keponakan-keponakan? iya, iya, iya. Iya baik, Kak Puji. Sebenarnya kalau, semua bahasan ya, gadget atau tentang makanan ya, itu, eee
berawal dari pengalaman, mungkin tidak saya langsung sendiri, tapi pengamatan saya ketika si ibunya itu, si mominya itu, sedang mendidik anaknya ya. Jadi saya memperhatikan, oh seperti ini, oh seperti ini. Nah, ketika saya ingin, menyampaikan, apa namanya, saran gitu ya, saya juga, berdiskusi, selalu berdialog dengan adik saya itu ya. Jadi tidak serta-merta juga apa ya, terlalu dalam ya, terlalu ingin ikut campur kesannya gitu loh. Tetap berdialog dengan orang tua dan, yang mungkin nanti secara detailnya, akan dibahas kemudian ya. Tetapi Iya, jangan secara di sini ya, umum di-spill biar ya, nanti dibaca sama para pembaca tentunya. iya. Oke. Tapi secara umum tadi Kak Puji satu lagi yang Kak Puji tanyakan, itu bagaimana, kepinginnya nanti kalau setelah anak-anak dewasa membaca buku itu, ya yang saya ingin tahu dan saya ingin mereka tahu adalah, ya mereka harus tahu bahwa saya menyayangi mereka, kami menyayangi, eee, dan memberikan pengasuhan mereka itu tanpa syarat, kasih sayang yang tulus, itu saja sih. Oke. Terakhir, dalam satu kalimat, apa artinya menjadi aunty yang menginspirasi? Aunty yang menginspirasi ya. Apa ya, jadi aunty yang menginspirasi itu adalah yang memberikan kasih sayang dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat, yang natural, yang bisa memberikan dampak, kejiwaan yang sehat bagi anak-anak tersebut. Itu sih Oke menurut saya oke oke. mungkin Kak Puji. Luar biasa ya. Oh ya, ini onti yang ini dan pasti menginspirasi bagi para om, kakak, onti dan, orang-orang di sekitar, keponakan-keponakan kita ya. Insya Sekarang kita Allah. akan mendengarkan, ini, testimoni dari sahabat penulis yang akan membagikan kesan personal mereka terhadap karya dari Kak Fitri. Saya terima kasih Kak Fitri tadi sudah, memaparkan dan menjelaskan mengenai bukunya. Tentunya kita perlu juga mendengarkan testimoni dari para sahabat, Kak Fitri. Telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Haji Ali Fikri Nur LCMA, dan Kak Suci Purnamasari. Halo, Pak Ali, Kak Suci. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Senang ya bertemu lagi dengan Kak Uci. Waalaikumsalam. Halo Pak Ali, Alhamdulillah. sudah adakah di ruang Zoom ini? Belum ada ya, Pak Ali? Belum masuk mungkin. Belum respon ya, Pak, adakah? Kalau belum ada bisa, langsung kita Assalamualaikum. oh iya ya, Iya, Waalaikumsalam Pak Ali. saya menyimak, cuman barusan ada tamu, ada tamu, maka saya nerima tamu dulu sebentar. Oke, tapi sudah Oke, bisa Pak memberikan Bahar, sebentar ya. testimoninya? Ya, saya 5 menit Sudah aja ya. Baik, oke. baik. Baik, Sudah bisa, oke iya, silakan, gimana Ibu? silakan, Pak Ali sudah siap untuk menyampaikan testimoninya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya silakan Pak Ali. Warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Mbak Fitri selamat, ya barakallahu fikum atas karyanya yang sangat bermanfaat. Saya mengapresiasi karya beliau, mengenal dirimu sebagai onti. Nah, saya ini adik kelasnya Ibu Fitri di SMP SMA ketika dahulu di Iya. pesantren. Ternyata Masya Allah beliau tumbuh menjadi seorang penggiat dalam bidang pendidikan, psikologi. Maka saya mengapresiasi karya tersebut yang sangat bermanfaat, inspiratif, imajiner ya. Saya diberikan amanah oleh beliau untuk membahas tentang tema nomophobia syndrome. Ini saya baca, Masya Allah, ternyata memang anak-anak kecil sekarang itu memang sedang dijangkiti oleh satu
tren baru, yaitu gadget ya, gadget. Maka di sini nomophobia, non mobile phone gitu ya. Ibu Fitri memberikan istilah sindrom. Jadi bagaimana tips untuk menangani kebiasaan yang buruk yang memang sekarang anak-anak kecil semua terjangkit dengan gadget. Anak saya ini kan lagi pulang di pesantren semua ini, ngumpul. Ya sehari-hari ya begitu, Mbak Fitri. Betul itu realitas itu. Ya. Jadi mereka memang realitas itu. Jadi nggak mau megang HP terus. Yang perempuan lihat TikToknya, kadang-kadang lihat film Koreanya, gitu ya. Yang laki-laki main gamenya. Memang itu sudah menjadi tren di kalangan generasi milenial, apalagi generasi alpha tadi yang diungkap oleh Mbak Fitri. Mereka yang lahir tahun 2011 sampai 2023 itu generasi alpha ya. Saya baru tahu juga itu ilmunya tuh. Oke, terima kasih. Anyhow, di situ saya mengapresiasi bagaimana Ibu Fitri memberikan tips untuk bagaimana menanggulangi budaya gadget yang banyak menjangkiti anak-anak kecil. Di antaranya saya catat ada 9, harus memberikan batasan waktu, harus ada kreativitas fisik dan kreativitas, harus membaca buku, harus kita budayakan di keluarga kita membaca buku, anaknya juga diberikan buku-buku yang menarik, lalu ada main bersama, ada pantau isi konten, atau waktunya kita untuk waktu keluarga, juga harus diberikan pendidikan digital, ada kontrol diri dan kesadaran diri, dan terakhir itu harus ada dukungan orang tua. Nah itu semua sebetulnya Mbak Fitri itu adalah bagian dari tarbiyah Islamiyah. Jadi pendidikan Islam memang seperti itu. Nah saya tidak lama-lama ya, hanya dibatasi 5 menit atau 3 menit Ibu Fitri ya. Saya ada tamu juga, kebetulan tamunya jenderal ini, ada jenderal dari Kapolda. Dari Kapolda. Oke, jadi saya minta waktu sebentar. Jadi intinya, ketika memang sejak dini rumah tangga dan anak itu sudah kita kondisikan, maka penyakit dan nomophobia sindrom ini akan tertangani dengan mudah. Makanya yang kita pegang, Rasulullah mengatakan jika anakmu sampai usia 7 tahun, maka latihlah dia belajar sholat. Nah ketika usia 10 tahun masih meninggalkan sholat, pukullah dia dengan pukulan yang jangan membahayakan. Nah sebetulnya itu sudah dibingkai. Jadi kalau rumah tangga sudah dibingkai, maka anak itu nggak akan ada nomophobia sindrom. Nggak ada, karena memang sudah dikondisikan. Ayahnya ketika datang kumandang azan, dia sholat ke masjid, maka otomatis anaknya akan ikut. Nak, tinggalkan HP-mu nak, matikan TV-mu nak, maka akan ikut. Yang wanita juga demikian. Nah, oke. Yang kedua, ayahnya juga harus ingat bahwa baginda Rasul bersabda, sesungguhnya kamu punya hak, akalmu punya hak, pikiranmu punya hak, fisikmu punya hak, matamu punya hak, telingamu punya hak, istrimu punya hak, anakmu punya hak, maka datangilah sesuatu sesuai hak-haknya. Nah, kalau itu sudah kita kondisikan, anak itu kita bangunkan kesadarannya sejak dini, insya Allah penyakit-penyakit nomophobia sindrom itu akan tertanggulangi. Jadi saya mengapresiasi karya Ibu Fitri, mudah-mudahan karya yang terbaik yang akan datang, ontologi ya, tentang cerpen akan hadir dengan segera. Bagi saya begitu saja. Terima kasih semuanya. Mungkin saya tidak bisa lama-lama karena saya harus menyambut adanya tamu sekembali. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Testimoninya luar biasa ya, bahwa ternyata apa yang ditulis di bukunya Kak Fitri itu memang sudah relate dengan apa yang ada di esensi nilai-nilai ajaran agama Islam khususnya tentunya. Saya tentunya tadi belum sempat memperkenalkan, jadi beliau itu adalah dosen dan ketua dekan Sekolah Tinggi Darul Hikmah
Bekasi, Rektor. tenaga ahli Ketua DPRD DKI Jakarta, dan juga penulis bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Ali. Selanjutnya, Terima kasih. silakan Pak Ali kalau Baik. ada aktivitas yang lain saya Iya, baik persilakan. ya. Saya ikuti, namun saya matikan videonya. Ya, oke. Silakan Pak Ali. Silakan. Terima kasih. Baik, kita lanjut dengan Kak Suci Purnamasari. Beliau seorang writerpreneur, filantropis, co-founder komunitas Halal Thayyib Azka. Senang sekali bisa bertemu dengan Kak Uci. Mana Kak Uci? Udah lama nih. Halo, Halo iya. Kak Uci. Oke. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Kak Uci. Halo. Amin, ya. Alhamdulillah. Iya, ini saya sebenarnya udah beberapa kali nih ketemu dengan Kak Uci, tapi teman-teman dari alumni pasti kangen juga nih sama insight-insight-nya Kak Uci yang selalu menginspirasi para penulis pemula. Masya Allah, iya. Terima kasih Bu Puji, Mbak Fitri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih untuk Mbak Fitri udah ngundang siang hari ini untuk di acara bedah bukunya. Suatu kehormatan buat saya. Dan sangat berbahagia sekali bisa jadi bagian ya dari proses perjalanan menulisnya Mbak Fitri sampai akhirnya buku Mengenali Dirimu Sebagai Aunty ini dirilis, dan perjalanannya sampai hari ini kita ketemu di bedah buku. Dan tentang buku ini, pertama kali pas dikasih tahu Mbak Fitri tuh kok kepikiran sih Mbak nulis outsider ya, maksudnya biasanya kan kalau parenting itu dari orang tua ke anak ya. Tapi ini ada perhatian gitu tentang orang-orang di sekeliling anak yang akan dibesarkan oleh orang tua gitu, dan menyorot juga gitu bahwa orang-orang di sekitar ini punya perhatian, dan terutama ya tadi ada auntinya, mungkin ada uncle-nya. Dan ketika membaca buku Mbak Fitri, ini tuh buku nggak cuma buat auntie loh, ternyata bisa buat ya pengasuhnya, bisa buat teman-teman orang tuanya, kakek neneknya, ya semua yang berpartisipasi dalam parenting atau membesarkan atau mengasuh anak itu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali, dan ini buat hadirin nih teman-teman yang meluangkan waktu hadir di bedah buku. Kalau misalnya ya ada mungkin adiknya baru nikah atau mungkin sudah punya anak dan membutuhkan orang lain untuk membantu dalam pengasuhan, buku ini tepat dibaca, karena selain tadi ada cerita pengalaman Mbak Fitri, juga ada teori-teori yang diuraikan dengan bahasa yang pas saya baca tuh nggak teknis dan nggak akademis, jadi mudah untuk dicerna, dipahami oleh awam. Dan di kesempatan kali ini saya diminta untuk bagian healthy food. Jadi kenalan dulu, saya teman seangkatannya Mbak Fitri di komunitas penulis peradaban Book Writing Camp Angkatan 21, dan background saya di teknologi hasil perikanan, khusus pangan di perikanan. Di sana saya belajar tentang food additive, itu adalah bahan tambahan pangan, terus juga sensory analyze untuk makanan. Dan di pengalaman saya yang lain, saya sempat juga Allah takdirkan itu meriset radikal bebas dalam bahan pangan di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kemudian saya juga sertifikasi HACCP, itu adalah untuk jaminan mutu keamanan pangan untuk bahan pangan yang diekspor impor. Kemudian juga ada pengalaman kesehatan yang akhirnya ini menuntun saya dengan berbarengan dari pengalaman-pengalaman tadi, kemudian Allah ilhamkan, kemudian jadi sebuah
mendorong saya untuk mencari tahu bagaimana panduan makan dalam Al-Quran, bagaimana Quran memandu manusia itu untuk makan, dan sehingga Allah pertemukan juga saya dengan teman-teman dari berbagai latar belakang profesi, dari dokter, aktivis, guru, dan sebagainya. Kemudian kami membentuk komunitas Halal Thayyib Aska. Jadi komunitas ini adalah berbasis riset ilmu Al-Quran. Kami menggali, kemudian kami cari bagaimana sains menguraikan, sains menjelaskan itu. Jadi di buku Mbak Fitri ini, di bab healthy food itu Mbak Fitri membuka dengan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 168. Tentang kita semua Muslim dan teman-teman semua ini mungkin yang salah satu ayat yang familiar, yaitu kita ini mesti makan yang halal dan thayyib. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngebahas makna lebih dalam tentang Al-Baqarah 168 ini, di bagian pertama, makanan sehat versus jajanan kekinian yang tinggi gula, ini Mbak Fitri mention kita nih sering dihadapkan sama pilihan ya, makanan sehat, makanan yang siap saji, atau yang ya raw food yang segala macam itu. Nah, di sini saya mau ngajak ya, kami yang aktivis pangan ini mau mengajak teman-teman semua untuk yuk kita mulai memperhatikan makanan kita, karena ini ada di surat Abasa ayat 24. Surat Abasa 24 ini, ayat 24 ini turun di fase makiyah. Fase makiyah itu adalah di fase pertama dakwah Rasulullah. Berarti makanan punya posisi penting dalam Islam, dalam umat manusia ini. Dan kenapa kita mesti memperhatikan makanan kita? Karena begini, manusia itu Allah ciptakan terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama itu adalah jasad, yang kedua adalah akal, kemudian yang ketiga adalah ruh. Dan ketiganya ini berada dalam satu material, yaitu kita ini, badan ini. Dan itu sebabnya mengapa ketika kita makan, kita bukan hanya untuk menyehatkan badan aja, tapi kita makan untuk menjaga kesehatan mental dan menjaga iman. Ini yang paling penting, karena walaupun terdiri dari 3 unsur, ruh itu bukan 1/3, tapi dia lebih besar. Dan jasad hanya yang sebagian kecil ya. Jadi sebabnya kenapa kita perlu ya memperhatikan makanan, karena tadi disinggung di sini, di era kekinian kata Mbak Fitri. Mbak Fitri menyorot persis tentang makanan kita hari ini ya, di mana food and beverages industry ini makin berkembang, kita makin banyak lah ngelihat nih segala macam makanan jenisnya. Ya, ada yang FOMO juga ya, yang fear of missing out, yang harus ikut, mau nyobain ini, mau nyobain itu. Yang penting udah halal, tapi enggak. Nah, kita maju ke Al-Baqarah 168 yang dicantumkan oleh Mbak Fitri di dalam buku ini, di mana kita diperintahkan itu, ini surat untuk panggilan Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk Muslim saja, tapi semua manusia ini diperintahkan untuk mencari makan yang halal dan thayyib. Kenapa demikian? Kita tahu ya kalau halal, oke halal, thayyib itu untuk yang baik bagi tubuh. Tapi apakah berhenti sampai di situ aja? Ternyata enggak. Yaitu ada di lanjutannya itu, jangan mengikuti langkah setan. Langkah setan ini banyak banget. Salah satunya adalah kita harus makan pakai baca bismillah, tangan kanan, dan duduk, tidak berlebihan, dan masih banyak lagi. Dan ketika kita makan tidak memperhatikan ini, berarti kita tidak memperhatikan kebutuhan akal sama ruh. Kita nggak pakai akal untuk makan, kita tahu makan itu nggak boleh berlebihan, kita tahu makan itu harus yang sehat. Kita melemahkan fungsi akal kita karena lebih mementingkan selera ya, mementingkan lidah kayak gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya ya secara entah sadar atau nggak sadar jadinya mengikuti langkah setan, dan akhirnya iman itu jadi turun. Dan kemudian ada lagi tentang yang kekinian, saya sedikit menyinggung karena di
minta sama Mbak Fitri untuk mengeluarkan sedikit nih yang lebih spesifik. Jadi di perkembangan zaman kayak gini sekarang ini, food additives itu makin banyak jumlahnya itu ada ribuan, dan saya juga mau ngajak teman-teman semua yang hadir hari ini, parents, baik bapak maupun ibu atau adik tantenya atau kakaknya siapapun, ayo kita mulai read the labels. Jadi baca ketika makan, beli itu, baca kemasannya, lihat komposisinya apa. Itu food additives itu yang namanya komposisi, dan coba lihat di search di Google keamanannya, hazardnya, dampaknya, efeknya ke tubuh manusia. Karena tujuan dari penciptaan food additives ini, bahan tambahan pangan, adalah untuk meningkatkan daya tarik makanan sehingga ya kita selera untuk konsumsi. Tapi nggak hanya itu. Di sini ada Mbak Fitri mention tentang adiksi. Jadi memang salah satunya ya kita makan additives itu gunanya untuk supaya kita lebih cenderung, lebih suka maunya makan yang ini, yang ketagihan lah istilahnya kayak gitu. So kita pernah dengar ya, you are what you eat, ya nggak? Itu familiar banget. Karena masifnya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan makin menyingkap bagaimana peranan usus dengan hubungannya ya dengan otak, gut-brain connection. Dan di sini kenapa perlu saya sampaikan, dan apa hubungan food additives tadi sama gut-brain connection, maaf. Jadi di usus itu kita tahu ada hormon bahagia, namanya salah satunya adalah serotonin. Dan serotonin ini teman-teman semua itu 90% lebih diproduksi di dalam usus. Dan dan produksinya ini akan mulus ya, akan berjalan lancar ketika kita makan yang alami. Ya. Yang alami. Jadi food additives ini kan artificial, man-made in lab, dibikin oleh manusia dalam laboratorium. Dia artificial, dia sintetis, dan itu bikin mengganggu produksi serotonin, di mana serotonin ini dia hormon yang berfungsi untuk meregulasi emosi, mengatur, ngebantu kita untuk menata hati, menata suasana hati. Dan di sini juga disebut di buku ini, di bukunya Mbak Fitri, itu disebut dampak dari makanan-makanan yang nggak sehat ya. Salah satunya itu akan mempengaruhi suasana hati. Jadi di sini saya sedikit aja menjelaskan bagaimana ketika kita makan, kok kita bisa cemas ya. Kenapa terus gangguan cemas, gangguan kesulitan mengatur mood atau mood swing. Nah, itu dampaknya salah satunya dari makanan yang nggak sehat tadi. Dan saya izin mengutip salah satu hadis di mana ketika ada seorang perempuan dan ternyata kacang-kacangan ini adalah makanan yang cocok untuk usus kita. Jadi selain kacang-kacangannya, biji-bijian itu juga ada yogurt, ada macam-macam. Dan di bab healthy food ini, Mbak Fitri juga cerita pengalamannya, kenapa pengalaman pribadinya. Di sini ada orang tua beliau yang menderita penyakit degeneratif, yaitu diabetes, dan sebabnya itu yang secara dorongan dari hati Mbak Fitri menulis, kenapa sih kita ini harus peduli, harus perhatian sama makanan kita ya, karena itu tadi, makan itu bukan cuma untuk menyehatkan badan, tapi juga untuk menjaga kesehatan mental dan juga menjaga iman ya. Jadi ketika kita makan tuh kita makan pakai akal. Ini sebenarnya kita nih makan untuk nafsu, untuk ngikutin nafsu kita, atau kita nih makan emang buat biar badan kita nih sehat. Dan ini saya ngajak nih buat teman-teman semua yang kalau anaknya ini juga diasuh atau dibantu dirawat oleh orang-orang di sekitar, nih perlu banget baca buku Mengenali Dirimu Sebagai Auntie, karena buku ini nggak cuma buat auntie aja. Kalau misalnya anak atau keponakan itu diasuh sama orang omnya, kakeknya atau neneknya, nah ini buku perlu banget dimiliki, kurang lebih kayak gitu. Nah, semoga
Ya, testimoninya kepanjangan, mohon maaf Mbak Fitri, Bu Puji. Nggak apa-apa. Jadi ya itu penting sekali, makanya tadi disorot oleh Mbak Fitri ya tentang healthy food di salah satu slide-nya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Baik, terima kasih Kak Uci yang menjelaskan begitu detail dari sisi agama, kemudian teori ya tentang makanan, dan itu memang menjadi problem bagi orang tua, termasuk yang sudah tua dalam hal makanan yang ada sekarang ya. Baik, Iya. tentunya dengan mendengarkan sesi dari testimoni dari Kak Fitri dan Pak Ali tadi, pasti membuat para audiens semakin penasaran dan tentunya ingin juga membaca lebih lengkap dari bukunya tersebut. Mungkin nanti bisa dibantu dari tim Tinta Langit untuk menuliskan di mana buku ini bisa dipesan gitu ya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan audiens untuk lebih mengulik lagi, membedah lagi bukunya Kak Fitri ini. Bisa raise hand atau juga menulisnya di kolom chat. Ini ada dari Kak Desti, jadi saya akan mulai dari yang raise hand dulu, kemudian nanti akan masuk, saya bacakan dari kolom chat. Saya persilakan dari Kak Desi. Halo, selamat siang Bu Puji, Mbak Fitri. Siang. Selamat siang, Sebelum Kak Desi. sebelumnya maaf saya off cam karena tidak memungkinkan, ini koneksi internetnya agak drop, takutnya nanti terlempar kalau on cam ya, Bu Puji. Iya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Iya, Bu Puji, ini Desi sih bukan mau bertanya kepada Mbak Fitri ya, cuman mungkin karena sebagai pembaca ya, sebagai salah satu pembaca dari buku Mbak Fitri yang sudah menyelesaikan bacaannya secara utuh, di sini saya pun sebagai seorang ibu sambung, setelah membaca buku Mbak Fitri itu benar-benar mendapatkan insight gitu. Bahkan mungkin tadi ada poin pertanyaan Bu Puji ke Mbak Fitri ya, sejauh mana gitu batasan peran seorang aunty ya. Aunty ini kan mungkin metafora ya Mbak Fitri ya. Iya. Bisa global buat siapa saja, bisa untuk ibu sambung ataupun orang-orang support system dari orang tua yang ada di sekelilingnya. Dan memang Mbak Fitri itu menyajikan dengan sangat detail dan riset jurnalnya tuh benar-benar dalam dan menyeluruh. Jadi selain dari pengalaman pribadi, walaupun ini gaya tulisannya itu storytelling, tapi risetnya itu benar-benar mendetail sehingga saya pun sebagai seorang pembaca saat membaca buku tersebut jadi banyak mendapatkan insight dan tahu sampai mana boundary saya sebagai seorang ibu sambung untuk men-treat anak sambung saya tanpa menyalahi aturan yang sudah dibuat oleh orang tua kandungnya. Dan bagaimana Mbak Fitri pun di situ menjelaskan koordinasi dengan ibu dari Selby itu, kedua orang tua Selby itu dijelaskan dengan detail, tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tidak boleh mengambil contoh yang untuk anak secara pribadi tanpa mendiskusikan dengan orang tua dari Selby tersebut ya. Selby ini tokoh utama sebagai anak yang diceritakan pada buku Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ya. Iya, betul sekali, Jadi Kak Desi. saya sih cuma mau ngucapin Mbak Fitri terima kasih banyak sudah memberikan banyak insight yang tentu buku ini sangat-sangat memberikan manfaat dan impact yang luar biasa kepada saya. Terlebih di situ ada bagaimana penanganan untuk menghadapi anak yang sekarang sangat dekat dengan gadget ya, dan kehidupan digital, juga bullying ya, bullying gitu. Iya. Bagaimana lingkungan anak-anak sekarang kan sedang marak yang namanya bullying, terus seks edukasi kepada anak usia dini, bagaimana cara penyampaiannya sebagai support system dari orang tua tanpa melangkahi ya peran orang tua di dalamnya. Iya, Selamat betul. Mbak Fitri, sukses selalu. Bukunya sangat-sangat menginspirasi dan sangat banyak memberikan insight bukan hanya untuk orang tua
ataupun anti juga support system orang-orang yang terlibat dengan anak tersebut di dalamnya. Sukses selalu Mbak Fitri. Terima kasih Kak Desi. Terima Baik, kasih. terima kasih ya Kak Desi. Ada Oh yang iya, mau Kak. ditanggapi? Mungkin silakan Kak Fitri. Iya, Kak Puji, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita bisa memberikan waktu ini di sini. Alhamdulillah telah hadir adik saya, ya. Jadi ibunya keponakan saya ini yang mungkin bisa akan memberikan sedikit pendapat atau tanggapan atau apa. Bisa kita persilahkan ya Kak Puji ya Oh ya, dengan silakan. Kak Rosa udah ada di sini, hadir. Ya, Tadi saya lihat sih ada. ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini perkenalkan, ini maminya Shelby, adik saya. Silahkan. Sebelumnya Ada mohon yang maaf, saya ini ya off cam ya. karena sedang sambil beberes. Iya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya di sini sedikit untuk memberikan experience ya selama ini saya bagaimana dengan kakak saya untuk mengurus anak-anak ya gitu. Jadi memang betul sebelumnya saya dulu kan bekerja ya, gitu saya bekerja, saya sering misalnya saya keluar kota atau apa, akhirnya saya sebagai kakak gitu ya, sebagai kakak yang bisa support system gitu ya di dalam keluarga, saya memang suka ya udah pinjam gitu kan, pinjam sekaligus ya udah sama susternya semua gitu ya, dengan catatan kita sama, maksudnya untuk mendidik atau kita sudah punya Pola asuh. ya punya Pola asuh yang selaras. ya pola asuh yang sama, misalnya dalam hal gadget, memang saya dari awal tidak memberikan gitu, dari kita dari kecil ya, kita sampai SD gitu, kita tidak memberikan gadget pada anak gitu. Tapi setelah SMP, SMA karena kebutuhan di sekolah sekarang ini harus menggunakan gadget, bikin tugas atau apa, ya pada akhirnya kita memberikan dan itu pun kita kasih kasih dibatasi gitu ya, kita dibatasi. Seperti itu. Jadi kira-kira merasa terganggu nggak? Alhamdulillah enggak ya gitu, karena kalau misalnya gini, memang kalau misalnya dalam hal dulu ya gitu, saya memang suka sedikit lebih kesel ya gitu, maksudnya kalau apa-apa tuh suka agak emosional dikit gitu kan. Ya kakak saya memang suka memberikan ini ya udah sabar gitu, lebih sabar lah daripada saya kalau boleh dibilang gitu. Jadi sangat membantu saya gitu untuk oh ya gini misalnya ya intinya tidak seperti menggurui lah gitu, kita lebih banyak berdiskus gitu, dan sampai sekarang pun anaknya sudah menginjak remaja, kita bertiga seperti ya sudah gitu, apa-apa kita berdiskus gitu mengenai seperti mengenai apa ya, jadi seperti sahabat, seperti orang tua seperti sahabat ya, teman juga. Dan alhamdulillah juga anak-anak kami juga kalau misalnya curhat dia lebih ke orang tua ya gitu, ke orang tua atau mungkin Terima kasih banyak Kak Rosa. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Ya, mohon maaf saya harus batasi karena kita masih memberi kesempatan buat audiens yang ingin bertanya. Barangkali yang di ruang Zoom ada yang mau bertanya secara langsung. Kalau dari mana ini? Saya Ibu Yaya. Silakan Bu Yaya, langsung saja. Nanti biar langsung ditanggapi oleh Kak Fitri. Oke, terima kasih Pak Puji. Salam kenal Mbak Fitri. Salam kenal. Halo. Terima kasih juga Mbak Uci atas ilmunya, semua informasi yang hari ini saya dapatkan. Terima kasih sudah memotivasi saya sebagai angkatan 26 yang belum kelar dengan bukunya gitu ya.
saya dengan hari ini ikut bergabung dalam bedah bukunya Mbak Fitri sangat termotivasi, berikan saya trik-trik gimana ketika kebosanan untuk buku yang belum terbit aja udah bosen gitu kan. Apalagi saya lihat luar biasanya Mbak Fitri dengan bukunya yang banyak gitu. Dan saya juga hari ini aja sudah di WA oleh Tinta Langit gitu ya. Jadi berikan saya motivasi sehingga saya juga bisa menghasilkan buku-buku yang lainnya gitu. Yang tadi Mbak Fitri ceritakan di bukunya luar biasa, ilmu tentang kesehatan saya dapat gitu kan. Terus bagaimana mendidik anak juga adanya kolaborasi antara anti-anti yang lainnya gitu. Itu aja. Terima kasih Mbak Puji dan Mbak Fitri. Iya ya, salam kenal kembali. Silakan Kak Fitri. Iya, baik Bu Yaya. Apa ya, memberikan motivasi kayaknya saya juga masih perlu loh, Kak Puji. Bu Yaya saya perlu dimotivasi mungkin sama Coach Surya mintanya atau Coach David. Motivasinya Kak Surya itu mana gitu ya. Iya, itu aja sih Bu Yaya, mana-mana. Ya makanya tadi Kita dia harus ngomong juga Coach terngiang-ngiang. Gimana Bu? Surya ngomong juga saya tersinggung banget. Saya mundur dulu nih. Mana nih bukunya? Iya, intinya sih kalau Oke. yang dapat saya sharing ya Bu Yaya, kita tanamkan dulu, tanya kepada diri kita sendiri, ini kita niatnya mau apa nih gitu loh. Buku ini penting nggak sih gitu loh. Penting nggak? Itu aja. Prioritas nggak gitu. Kalau kita kalau masalah terdistract ya oleh kegiatan sehari-hari, oleh kegiatan kita yang lain atau juga permasalahan pribadi mungkin, itu sih wajar ya. Kita berhenti sebentar mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau balik lagi tanya, penting nggak gitu loh. Bu Yaya kira-kira penting nggak? Prioritas nggak menyelesaikan buku ini? Ya, balik lagi ke kita ya, diri kita. Kalau dirasa penting, ayo perlahan-lahan kita kan ada komunitas teman menulis juga ya, Kak Iya, Puji ya? betul. Betul, Ada betul. komunitas teman menulis ya. Ya udah, kita ikut situ aja seolah-olah kita dikejar-kejar Dipaksa ya. Dipaksa oleh Coach selesai. Surya. Iya, oleh Ini apa Kak Uci Coach. tuh ininya, koordinator teman menulisnya. Kita masih ada sesinya. Iya. Ya, jadi hampir sama dengan di BWC, ada kali-kalinya gitu. Iya, iya. Itu saya Bu Yaya semangat ya, semangat menyelesaikan bukunya. Iya, Pasti baik. bisa, Kita pasti lanjut bisa. ya. Ini di kolom chat ada Bu Sudaryanti bertanya nih, mohon izin bertanya Kak Fitri serta ayah bunda si anak terjun dalam mendidik anak-anak mereka. Bagaimana Kak Fitri sebagai aunty berkolaborasi dengan beberapa pihak, misalnya ayah bunda, anak, kakek nenek, asisten rumah tangga dan sebagainya dalam mendidik mereka. Apa dibahas juga dalam buku Kak Fitri? Iya, baik tadi siapa yang bertanya? Kak Sudaryanti. Kak Sudaryanti ya. Kalau tentang kolaborasi secara tersurat tidak terlalu deep ya, tapi secara tersirat di situ seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kuncinya adalah komunikasi. Ya, komunikasi yang baik, dialog antara onti dengan orang tua si anak dan apa namanya, yang terpenting orang tua si anak itu sendiri ya, untuk agar supaya kita menyelaraskan, itu aja sih kuncinya. Jadi kata kuncinya itu komunikasi dan selaras antara nilai-nilai apa nih yang mau kita tanamkan, peraturan apa yang mau kita tancapkan di dalam keluarga ini gitu ya, sehingga nanti terbentuk suatu culture di dalam rumah itu. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Haji Ali Nur Fikri ya, bahwa semuanya itu berasal dari dalam, dari rumah itu sendiri. Kalau apa namanya, norma-norma atau aturan itu sudah dibentuk di dalam satu keluarga dan
membentuk suatu culture. Nah, bagaimana untuk membentuk suatu culture itu tentunya harus juga dikomunikasikan dengan si anak itu. Kita harus bicarakan gitu. Semuanya harus disampaikan. Jangan nanti ini menjadi apa namanya isu si orang tua saja dengan anti, tapi anaknya juga nggak ngerti bahwa aturan ini nih ada di rumah tersebut gitu. Intinya itu aja sih, bagaimana semuanya harus berjalan dengan selaras dan sehat untuk perkembangan tumbuh si anak tersebut. Itu aja Ibu Sudaryanti. Baik, masih adakah? Saya kasih kesempatan lagi satu penanya dari ruang meeting, dari ruang virtual ini bisa raise hand atau pakai di chat room. Silakan. Tapi saya Atau ada sambil yang memberikan insight mungkin? ini ada yang mau nggak? Ini ada ya dari saya bacakan ya dari Pak Mahmudin Basar. Ini selamat ya Mpok Fitri atas terbitnya buku. Saya iri sama Fitri dan keponakannya. Andai saya dulu mendapatkan buku Terima ini kasih. dan sekarang saya hanya bisa menerapkan polanya pada cucu saya, Naira Akila. Gitu. Ini yang nanti yang nanya yang ngasih kesan terhadap bukunya Kak Fitri ada hadiahnya loh, ada hadiah 2 buku ya dari Kak Fitri. Dan yang mau baca lebih lanjut silakan bisa cek di room chat ada nomor kontak yang bisa Bapak Ibu sekalian hubungi. Silakan Kak Fitri, mungkin ini ada yang mau ditanggapi dari kesannya Pak Mahmudin. Oh, mengenai itu tadi ya. Halo, ini Pak Mahmudin ini Bang Dino ya. Ini sahabat saya, teman satu kelas. Begini ya, apa ya, menerapkan pola asuh iya bisa tentunya ke cucu ya, karena ini dari berlaku juga. Jadi, onti ini bisa onti secara peran biologis maupun peran secara apa namanya, sosial ya, secara lingkungan sosial. Jadi, tidak hanya terbatas sama si onti itu tante atau paman ya, tapi juga kakek nenek seperti yang tadi telah kita sampaikan, kami sampaikan bahwa orang-orang yang terdekat itu bisa menjadi pendamping yang sehat ya kepada anak tersebut. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa menerapkan pola yang terbaik untuk demi terciptanya tumbuh kembang yang sehat bagi anak-anak ke depan. Nah, termasuk salah satu gini Kak Puji, saya ingin menambahkan kenapa tadi saya di dalam buku ini seperti yang telah dipaparkan oleh Kak Uci ya tentang healthy food. Kenapa saya menekankan ini penting karena ini juga termasuk dalam pola asuh loh gitu. Jadi kita mungkin sebelumnya tidak pernah ya aware tentang makanan ini, tapi itu justru sebagai ujung tombak untuk menciptakan generasi yang sehat. Betul. Tidak secara jasmani tapi juga secara rohani. Seperti tadi dipaparkan panjang lebar oleh Kak Uci tadi, itu saya sangat setuju sekali. Jadi di dalam lingkungan keluarga juga semua harus selaras. Jangan nanti si orang tua menerapkan oh nggak boleh makan yang terlalu banyak junk food ya, makanan kekinian atau yang manis-manis. Tapi diam-diam si auntinya atau kakek neneknya ngasih gitu kan. Nah, Iya, ini betul. kan tanpa sepengetahuan orang tua. Artinya ini kan tidak selaras ya. Jadi kuncinya tadi itu komunikasi ya kepada Bang Dino juga tadi kalau bisa saya sharing komunikasi aja dengan ayah ibunya. Apa nih yang mau ditanamkan? Apa yang ingin dijadikan tiang ya pagar di dalam mendidik pola asuh anak ini. Setelah itu komunikasikan juga dengan si anak jika dia sudah bisa berkomunikasi dan jadikan itu sebuah culture. Jadi budaya di dalam rumah itu kalau sudah terbentuk culture, insya Allah tren apapun yang datang dari luar, ya tren makanan kayak tren secara akhlak dan lain sebagainya kalau kita sebut itu insya Allah bisa
terminimalisir oleh budaya yang telah dibentuk oleh lingkungan keluarga itu tadi. Iya, Itu oke. dia Kak Memang ini Puji. bukunya Kak Fitri ini paket lengkap. Sebenarnya walaupun mengenali Aunty, tapi sebenarnya bisa dibaca oleh semua, karena ini bagaimana buku ini membahas tentang pola asuh. Dan lengkap gitu bagaimana kekinian ya, masalah gadget, kemudian ada tadi, healthy food yang sebenarnya ketika menjaga dari kecil itu investasi untuk masa depan ya. Luar biasa, ini ada saya baca Betul, lagi sangat dari Nurhayati sangat. SAG, congratulations Fitri Ah, cantik, sukses, berbagi ilmu edunya yang sangat inspiratif, manfaat buat saya dan si bungsu saya yang akan terus berdampingan dengan cucu saya. Ditunggu bukunya ya, katanya, gitu. iya, Nah, bagi yang iya mau beliau seorang kepala sekolah. Halo, oke. silahkan. Bagi yang ingin memesan bukunya silakan lihat di room chat, sudah diberikan nomor kontaknya untuk pemesanan buku. Silakan Kak Fitri, ada yang mau disampaikan? Ya, Kak Puji, satu lagi ya mungkin ada yang bertanya bahwa apakah buku ini relevan juga dengan orang tua. Ya pasti insya Allah buku ini sangat relevan dengan para orang tua kandung ya. Jadi bukan karena judulnya hanya Aunty, tapi ini berlaku untuk semuanya seperti telah tadi kita singgung. Jadi di dalamnya itu bukan hanya berbicara soal peran bantu dari seorang aunty, tapi juga dinamika relasi dewasa yang sering luput dibahas secara jujur ya. Artinya hubungan antar orang dewasa itu yang sebenarnya kompleks ya, tapi masih Iya. sering diabaikan. Misalnya relasi antara onti dan ibu anak tadi. Sebenarnya si onti ingin membantu, tetapi karena takut dianggap ikut campur gitu ya, terlalu ikut campur. Kemudian sebaliknya juga si ibu khawatir jangan-jangan nanti kalau diserahkan ke onti dia malah lebih dekat sama ontinya lagi gitu kan. Nanti Iya malah iya iya. lupa sama saya. Nah, itu dinamika dewasa yang saya maksud seperti itu. Nah, kemudian ada juga pendapat versus ya. Jadi perempuan yang punya anak dengan yang belum punya anak. Ada pendapat yang mengatakan, "Ah, lo aja punya anak aja nggak punya," gitu loh, nggak ada. Bagaimana mau bicara soal pola pengasuhan atau parenting. Nah, pendapat-pendapat seperti ini yang perlu kiranya kita bahas secara apa ya, secara gamblang karena mungkin kemarin-kemarin ya itu ini sangat jarang sekali luput dari sorotan untuk kita bahas bersama ya. Jadi salah satu bagian yang paling membuka perspektif para orang tua adalah tentang bagaimana kita bisa menemani tapi tanpa mengambil alih. Itu sih kata kuncinya. Oke. Mengenali tanpa mengambil alih, itu closing statement-nya dari menemani tanpa mengambil alih, itu tanpa closing mengambil statement. alih. Iya, Iya. closing statement-nya dari Kak Fitri. Sebelum kita tutup sesi ini, izinkan saya juga menyampaikan beberapa catatan penting yang bisa kita bawa pulang dari bedah buku hari ini, yaitu peran pengasuhan bukan hanya milik orang tua biologis, tapi siapapun yang peduli. Gitu ya. Aunty bisa jadi teladan, pendamping, bahkan penyelamat emosi anak-anak di masa kritis. Buku ini menjadi bukti bahwa cinta tidak selalu harus memiliki label, tapi cukup hadir dengan kasih yang konsisten. Terima kasih Kak Fitri atas karya dan kisahnya yang menyentuh banyak hati. Terima kasih juga para peserta yang luar biasa Sama-sama. aktif dan segera pesan bukunya dengan menghubungi nomor yang ada di kolom chat dan yang sudah ditayangkan juga dalam flyer. Terutama para tante, om, kakak juga boleh, orang tua juga boleh kalau buku ini relate untuk belajar pola pengasuhan. Silakan disimak di flyer yang sudah ditayangkan. Selanjutnya, layar dan waktu saya kembalikan kepada MC yang senantiasa membawa keceriaan dan kehangatan di dalam sesi-sesi bedah buku. Dan saya juga supaya karena Kak Fitri juga menyiapkan siapa yang kira-kira
berhak mendapatkan hadiah buku dari Kak Fitri. Silakan Kak Nadia. Baik, terima kasih Bu Puji yang luar biasa selalu membawakan bedah buku juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tahu nih isi kreativitas gitu bagaimana dari penulis yang mana pada hari ini merupakan dari Bu Fitri. Terima kasih Bu Puji sudah memandu kita pada siang hari ini. Oke, kita lanjutkan dengan ada door prize hadiah ya Bu Fitri. Siapa nih Bu Fitri? Penulis, mohon maaf, maksud saya peserta yang terpilih mendapatkan 2 ya, kalau tidak salah untuk buku dari Bu Fitri. Iya. Silahkan Ibu. Mbak Nadia, bingung ya milihnya. Tadi ada Kak Yayah Itu ya, ada Bu Yayah ya, Fitri tadi ya. yang pertama. Oh Bu iya, Bu Yayah Yayah. Iya. dan Bu Nah Sudaryati. itu, nah satu lagi siapa ya? Di kolom chat tadi ada. Di kolom chat ya, sebentar. Ini yang gabung dengan kolom chat juga atau yang Iya, penanya on dua-duanya, screen? dua-duanya. Di Bisa kolom chat, dua-duanya. tapi yang bertanya sama yang memberikan kesan yang menurut Kak Fitri menarik untuk bisa diberikan hadiahnya. Oh, baik. Nah, satu lagi ini ada Ibu Nur Hayati, SAG. Baik, Bu Nur Hayati dan juga Bu Yahya yang mendapatkan 2 Iya, buku Bu Yayah. spesial. Baik, Iya, terima kasih Bu Fitri. Selamat untuk Bu Yaya sama-sama. dan Bu Nur Hayati. Nanti on the way akan saya chat, saya mintai untuk alamatnya ya, Bu Yaya dan Bu Nur Hayati. Selamat. Terima kasih Dan Bu Bapak Ibu yang Fitri. lain, kalau misalnya ingin mendapatkan bukunya Bu Fitri, silahkan bisa menghubungi nomor yang tertera di kolom chat. Saya ya yang tadi sudah ada gitu ya, flyernya juga sudah ada. Dan kalau misalnya ingin menuntaskan bukunya seperti Bu Fitri, bisa ke Book Writing Camp. Saya juga iklan tipis-tipis gitu. Silakan berkarya dan menyebarkan ilmunya. Terima kasih Bu Fitri pada pagi hari ini sudah menebarkan ilmu Sama-sama, Kak dan Nadia. manfaat. Terima kasih dan kita tutup dengan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan open kamera dahulu Bapak Ibu dan kakak-kakak. Kita abadikan momen pada pagi hari ini. Di sini sudah ada alumni BWC juga, Pak Sis. Assalamualaikum Pak Sis. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, ketemu lagi sama Pak Sis. Dan Ya, dengan background bukunya juga ya ini, Pak Sis ya, ya. terima kasih. Terima Ambil kasih. Gaya promosi, apa Mbak. nih Pak Sis kita fotonya? Kenapa? Gaya foto kita pada siang hari ini apa nih Pak Sis? Terima kasih buat Bu Fitri. Ini. Terima kasih. Baik. Saya hitung mundur dulu, ada 2 slide di saya. Slide yang pertama, kita berikan jempol untuk Bu Fitri dan kita semua yang luar biasa. Oke, bahkan 2 jempol dari Pak Prasetya nih. Oh, Saya hitung terima mundur ya, kasih. slide yang Om pertama. Pras. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Slide yang pertama saya ulangi lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Kemudian slide yang kedua. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir, menyimak, mendengarkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bersama-sama bertemu di kesempatan literasi dan kesempatan baik lainnya. Mohon maaf untuk kurangnya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Puji, Kak Terima Nadia. kasih Mbak Fitri. Semuanya. Semuanya yang telah hadir. Halo Kak Pipi, lagi di Kak jalan Pipi, nih. terima kasih juga. Ketemu ke Sukses. beda buku yang Ya, sampai selanjutnya. ketemu.